Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas esai kami dengan judul Analisis Strategi Logistik dan Supply Chain PT Unilever. Kelompok 1 beranggotakan 5 orang, yaitu Aina Rahmawati, Muhammad Ronaldi, Cindy Nasratul Huda, Karisa Rahmadani Zahra, dan Tito Altisirawan. Next. Unilever merupakan sebuah perusahaan fast moving consumer good atau FMCG terkemuka di Indonesia yang berfokus kepada keseharian masyarakat. Pada saat ini, perusahaan Unilever mempunyai lebih dari 40 brand serta 9 pabrik yang berlokasi di daerah industri Jabeka, Cikarang, dan Surabaya. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan Unilever telah memperoleh sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Perusahaan Unilever Indonesia mencatat adanya pertumbuhan dari penjualan domestik retail sebesar lebih dari 2,4% pada tahun 2020. Penjualan bersih pada tahun 2020 mencapai 21,77 triliun, yang mana jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Next. Langkah-langkah yang diterapkan oleh Unilever agar dapat selalu mendominasi pasar. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan akan pasar. Hal ini dilakukan dengan mengetahui keinginan konsumen serta harga produk yang sesuai. Untuk permasalahan harga dari produk yang dikeluarkan oleh Unilever dianggap memiliki harga yang terbilang ekonomis dengan kualitas produk yang mumpuni. Dengan harga yang bersahabat inilah yang membuat produk-produk keluaran Unilever dapat berjaya di kalangan masyarakat Indonesia. Inovasi tiada henti juga dilakukan oleh perusahaan Unilever agar dapat selalu bersaing di pasaran. Yang kedua, melakukan berbagai program untuk meningkatkan penjualan di wilayah yang nilai penjualannya belum optimal. Yang ketiga, memastikan seluruh produk oleh Unilever dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah ketidakpastian. Di seluruh perusahaan pasti memiliki ketidakpastian. Nah, untuk di Unilever secara umum berasal dari supplier dan demand-nya. Cara Unilever untuk mengelola ketidakpastian ada 3 cara. Yang pertama, mereka menjalin kerjasama dengan pemasok lokal. Kenapa dengan pemasok lokal? Karena jarak yang dekat antara pabrik dan juga supplier akan lebih memudahkan koordinasi antara pabrik dengan supplier mengenai bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik dan jumlah bahan baku yang tersedia di supplier lokal tersebut. Oleh sebab itu, Unilever lebih memprioritaskan untuk melakukan transaksi supply atau pembelian bahan baku dari supplier lokal. Yang kedua, Unilever juga menerapkan program SQMP atau Supplier Quality Management and Assessment Program, yaitu program yang dapat mengukur kemampuan dari supplier mereka apakah supplier tersebut mampu untuk mencapai target supply dengan konsisten dan kualitas serta kuantitas yang baik. Dan yang ketiga, Unilever menggunakan strategi efisien supply chain karena mereka menggunakan jenis strategi supply chain berdasarkan ketidakpastian yang mereka hadapi, baik ketidakpastian pemasok maupun ketidakpastian permintaan. Dengan cara Unilever mengelola ketidakpastian ini, mereka berhasil menekan risiko ketidakpastian dengan memiliki pemasok yang terpercaya, sehingga strategi efisien rantai pasok dapat dan berhasil dijalankan. Next. Berikut adalah 7 jenis supplier yang dimiliki oleh Unilever, yaitu manufacturer of raw material food, manufacturer of raw material home and personal care, manufacturer of packaging food, third-party manufacturing 3PM for food, third-party manufacturing 3PM for home and personal care, third-party logistics 3PL for warehouse, agent, trader, distributor, dan broker. Next. Unilever ini mempunyai hubungan dengan supply chain industri 4.0 karena mereka menggunakan otomasi dan pertukaran data yang menciptakan pabrik cerdas atau smart plant yang semuanya dikendalikan oleh teknologi PT Unilever. Perusahaan ini juga memiliki high responsive, memiliki kapabilitas yang sangat baik, mampu merespon dan menangani beragam kuantitas permintaan dengan variasi jumlah yang banyak,
mampu menangani ketidakpastian supply, lead time yang singkat, serta memiliki inovasi dan tingkat layanan yang tinggi. Next. Selanjutnya, nilai-nilai perusahaan visi Unilever adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Next. Unilever memiliki dua sistem yang digunakan dalam melakukan integrasi sebagai perusahaan yang memiliki kapabilitas yang sangat baik, yaitu menggunakan pull dan push system di mana perusahaan dapat menggunakan salah satu sistem atau dengan mencampurkan keduanya. Dilihat pada gambar di samping, jika semakin mendekati raw material, maka strategi yang digunakan adalah push strategi. Dan jika semakin menuju end customer, strategi yang digunakan adalah pull strategi. Dengan menerapkan dua metode ini menyebabkan kemungkinan untuk stock out sangat kecil, karena dengan pull strategi menyebabkan jumlah persediaan di warehouse lebih banyak, dan dengan menggunakan pull menyebabkan jumlah persediaan di depo lebih sedikit, atau biaya simpan murah. Next. Outsourcing yang dilakukan oleh Unilever antara lain adalah pada proses packaging, dan DHL sebagai mitra logistik supplier Unilever dari luar negeri. Hal ini dilakukan Unilever agar perusahaan Unilever akan lebih fokus dalam proses inti rantai pasok. Next. Strategi pengendalian inventory Unilever yaitu namanya adalah excellent inventory. Konsep yang menggunakan bahwa tingkat dari ketersediaan inventory level tidak dilihat secara independen dari tiap mata rantai, tetapi secara keseluruhan dari tahap rantai pasok. Dengan konsep ini, inventory yang terhitung di rantai pasok adalah total inventory, di mana ini membuat pengelolaan rantai pasok di Unilever lebih efisien. Next. Strategi distribusi. Unilever masih menggunakan warehouse dan DC sebagai tempat penyimpanan. Strategi distribusi Unilever menggunakan gabungan antara tempat penyimpanan tradisional warehousing dan cross-docking untuk pengirimannya. Model tradisional warehousing Unilever menggunakan model centralized. Next. Untuk proses supply chain pada PT Unilever memanfaatkan 8 disiplin ilmu. Yang pertama itu teknik, yang kedua ada manufaktur pengadaan, yang ketiga ada logistik, yang keempat layanan pelanggan atau customer service, kemudian ada perencanaan, kualitas, dan keamanan. Untuk pabrik-pabrik Unilever selalu dikelola sebagai lingkungan yang aman dan nyaman untuk bekerja dan berinovasi, karena karyawan adalah aset yang penting bagi perusahaan. Berikut adalah gambar struktur rantai pasok Unilever. Jadi dapat kita lihat bahwa dalam pembuatan produk Unilever mempunyai banyak perusahaan manufaktur untuk membuat produk-produknya. Perusahaan manufaktur tersebut mendapatkan bahan-bahan baku membuat produk dari supplier bahan baku yang dibutuhkan. Dalam pendistribusian produknya, produk-produk Unilever telah jadi dan siap untuk dipasarkan. Namun sebelum itu, produk disimpan di gudang untuk merencanakan penjualan produk yang akan didistribusikan oleh distributor produk agar produk dapat sampai ke konsumen akhir. Di sini ada keunggulan Unilever. Indonesia akan memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih untuk pelanggannya dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Di sini ada dua. Yang pertama, Unilever mampu mengelola rantai pasoknya dengan baik. Yang kedua, efisien dalam memastikan produk sampai dengan cepat di tangan konsumen serta dengan pengeluaran biaya-biaya yang tetap murah. Selanjutnya, analisis pada peran dan strategi logistik dari supply chain PT Unilever. Dalam hal ini, kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama itu fasilitas. Fasilitas memiliki peran yang sangat penting pada rantai pasok, sehingga penentuan lokasi fasilitas harus dipertimbangkan dengan matang agar efektif. PT Unilever memiliki lokasi pabrik yang jauh dari daerah pemukiman karena lebih memudahkan untuk pengembangan pabrik dan juga pengolahan limbahnya. Selanjutnya, PT Unilever Indonesia Tbk memiliki 9 pabrik di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan juga di kawasan industri Rungut, Surabaya, Jawa Timur, dengan kantor pusat yang berada di Jakarta. Pemilihan kantor pusat yang berada di Jakarta ini karena Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Next. Selanjutnya, persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory merupakan aset perusahaan
yang berupa bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi yang siap dipasarkan. Dalam memenuhi permintaan konsumen, PT Unilever menetapkan sistem make to stock dengan target inventory yang telah ditentukan dan tidak melebihi target maksimum perusahaan. Namun, ada beberapa masalah yang sering dihadapi dalam sistem persediaan oleh PT Unilever ini. Yang pertama itu jumlah persediaan melebihi target maksimum dan bahan baku impor di gudang tidak sesuai kebutuhan sehingga seringkali terjadi penumpukan dan mengakibatkan tingginya biaya persediaan. Yang kedua, beberapa bahan baku impor juga mengalami stok yang kritis. Selanjutnya, next. Untuk hal itu, PT Unilever membuat suatu rencana pemesanan dan pengendalian persediaan bahan baku impor yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, PT Unilever ini menggunakan sistem ABC, analisis ABC, dan juga diadakannya safety stock. Dengan ini, service level akan mengalami peningkatan dan juga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang di atas tadi. Selanjutnya, next. Transportasi Unilever. Nah, transportasi pada Unilever ini, PT Unilever ini akan menyalurkan produk perusahaan hingga ke tangan konsumen. Manajemen supply chain Unilever akan mengelola brand produk yang sangat bervariasi, yaitu sebanyak 900 SKU atau stock keeping unit dan jumlahnya mencapai jutaan item dengan sebaran di seluruh Indonesia. Sehingga pergerakan rantai pasoknya akan dimulai dari supplier dan supplier akan mengirim ke manufaktur, manufaktur ke DC dan DC ke retail ke konsumer. Pertimbangan utama dalam pemilihan mode transportasi yaitu jarak yang ditempuh dan juga jalur yang akan dilewati oleh transportasi tersebut. PT Unilever memiliki beberapa mode transportasi darat, laut, dan juga udara. Contohnya, truk, kereta api, kapal laut, dan juga pesawat terbang. Next. Setelah melakukan analisis, dapat kami simpulkan bahwa untuk mencapai tujuan kompetitif perusahaan, peran dan fungsi dalam strategi logistik harus memiliki keselarasan yang baik. Contohnya, pada saat pemilihan lokasi fasilitas akan berpengaruh kepada transportasi yang akan digunakan nanti. Dan juga persediaan juga akan berkaitan dengan fasilitas yang akan dipilih. Sehingga semua yang berada di dalam lingkup strategi logistik rantai pasok PT Unilever harus memiliki keselarasan yang baik karena saling terkait satu dengan yang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.